down, I know you got me, baby. A few moments later. Assalamualaikum, halo teman-teman. Hari ini kita bakal bahas topik yang penting banget nih tentang sejarah Indonesia, yaitu peran Sumpah Pemuda dalam menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Pasti kalian udah sering dengar nih tentang Sumpah Pemuda, tapi kenapa sih bahasa Indonesia yang dipilih? Yuk kita bahas lebih lanjut. Jadi, Sumpah Pemuda terjadi pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Waktu itu, para pemuda dari berbagai daerah di Indonesia berkumpul dan menyatakan 3 ikrar. Salah satunya adalah menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, sebelum itu, Indonesia belum punya bahasa resmi. Banyak orang masih pakai bahasa daerah mereka masing-masing. Kalau terus begitu, bakal susah nih buat menyatukan bangsa. Lalu, kenapa yang dipilih bahasa Indonesia? Yang pertama, sudah banyak digunakan di berbagai daerah sebagai bahasa pergaulan dan juga perdagangan. Dan yang kedua, bahasanya sederhana dan mudah dipelajari dibandingkan bahasa daerah lain yang lebih rumit. Dan yang ketiga, tidak terikat pada satu suku tertentu, jadi bisa diterima oleh semua orang. Setelah Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia makin berkembang dan akhirnya diresmikan sebagai bahasa negara dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 36. Sekarang bahasa Indonesia jadi identitas nasional kita dan terus berkembang mengikuti zaman. Nah, itu dia teman-teman, sedikit penjelasan mengenai peran Sumpah Pemuda dalam menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dari yang awalnya hanya bahasa pergaulan hingga akhirnya jadi bahasa pemersatu bangsa kita. Tanpa keputusan ini, mungkin kita masih kesulitan berkomunikasi karena perbedaan bahasa daerah. Semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan kalian. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa terus belajar dan sampai jumpa di video berikutnya.